Petualangan saya kali ini akan menyelami lebih dalam kehidupan suku terasing yang ada di Gorontalo. Ini katanya sebentar lagi sudah mau sampai, tapi jalannya itu semakin sulit. Mereka tahu tumbuhan mana yang memang bisa digunakan untuk membersihkan tubuh. Seperti ini nih, daun kunyit dan juga daun jahe. Selain wangi, berfungsi untuk antibakteri juga. Pohon ini namanya adalah pohon iito. Memang sejenis palem-paleman juga. Durinya banyak sekali sampai ke atas sana. Terisolir. Sebuah kata tersebut menggambarkan kehidupan suku Polahi yang menetap di pedalaman hutan Gorontalo. Tertutup dari dunia luar, mereka membangun peradaban sendiri tanpa pengaruh dari luar. Petualangan saya kali ini akan menyelami lebih dalam kehidupan suku terasing yang ada di Gorontalo. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Suku Polahi merupakan kelompok etnis yang mendiami hutan pedalaman Gorontalo, tepatnya di pegunungan Boliohuto, bagian utara Pulau Sulawesi. Dari kampung terakhir, hunian mereka hanya bisa dijangkau dengan berjalan kaki atau mengendarai motor. Jalanannya itu tanah dan berbatu. Jadi seperti inilah kita. Meskipun perjalanan kami terbantu dengan ojek, nyatanya kami harus berkali-kali turun dan berjalan kaki. Karena ada beberapa spot yang motor itu sulit untuk melalui jalanannya, makanya mau nggak mau kita harus mendorong motor. Dan untuk keselamatan juga, makanya jalan kaki. Kurang dari 1 jam, kami sudah lebih dari 5 kali turun karena harus mendorong motor. Berarti kita bisa lanjut perjalanan, Bang. Yuk. Ya. Perjalanan menuju pemukiman suku Polahi masih terbilang liar. Beberapa titik bahkan terhalang pohon yang tumbang. Wah, ini tiba-tiba kondisinya hujan, makanya mau nggak mau kita harus prepare pakai jas hujan dulu. Benar-benar di luar prediksi. Masuk hutan, hujan di jalan. Bentar ya, Bang. Semua perbekalan, pakaian, hingga genset harus kami tutup agar tidak terkena air hujan. Semua sudah aman. Sekarang saya mau lanjut lagi perjalanan karena mau nggak mau ini kita harus tetap jalan. Oke, Bang, aman semuanya, lanjut? Oke. Siap. Let's go. Kami berharap bisa sampai di pemukiman suku Polahi sebelum malam tiba. Jalanan semakin licin. Kami sudah berkendara hampir 3 jam lamanya. Namun, tempat yang kami tuju masih setengah perjalanan. Wow. Di depan ada obstacle baru, ada jembatan dari batang kayu. Sepertinya saya benar-benar harus turun di sini. Semakin dekat dengan pemukiman, kami menghadapi jalanan yang lebih kompleks. Menanjak, turunan, hingga melewati titian dari batang kayu.
Tanah berubah jadi lumpur, membuat perjalanan menjadi lebih berbahaya. Dengan kemiringan jalur hampir 60 derajat, motor sudah tidak kuat lagi menanjak. Terpaksa harus ditarik supaya bisa terus bergerak maju. Ini katanya sebentar lagi sudah mau sampai, tapi jalannya itu semakin sulit. Akhirnya, setelah lebih dari 7 jam melewati kebengisan jalur hutan Sulawesi, kami semakin dekat dengan tempat yang dituju. Di perjalanan kita ketemu dengan warga lokal. Ibu, Alan. Melo. kami baru sampai. Ini bele Dunga Mai. Untuk Jakarta. Ke Trans 7 jejak petualang. Masyarakat Polahi masih jarang yang bisa berbahasa Indonesia. Agar tetap bisa berkomunikasi, kami dibantu oleh seorang penerjemah. Dia mau cara mau kamera. Mau masuk itu televisi semua. Ini sekarang saya sudah sampai di lokasinya dan saya juga sudah diizinkan masuk dan juga berkegiatan bareng warga suku Polahi. Sudah diizinkan untuk di sini bareng sama ibu ya. Sampai nih rumahnya ibu itu. Mati tapi itu 5 mah. Rasa lelah saya terbayarkan karena benar-benar disambut hangat sama suku Polahi. Dari tadi sambil jalan dipegangin terus, saya dituntun. Sampai juga nih di rumahnya. Terletak di tengah belantara dengan ketinggian lebih dari 1.500 meter di atas permukaan laut, rumah suku Polahi dibangun dengan model panggung. Selain aman dari hewan liar, rumah panggung juga untuk menghindari genangan air saat musim hujan. Hari sudah semakin gelap. Setelah membersihkan diri dan berganti pakaian, saya disuguhi beberapa potong ubi oleh tuan rumah. Lombok. Kelihatannya kalau Lembek. Iya. Oh, Lombok itu lembek. Iya. Lombok. Ubinya Lombok. Lombok itu artinya lembek kalau di sini. Nah, ini jadi malam pertama saya bersama suku Polahi. Menikmati ubi. Mau tuh, Kenapa? mau tuh. Apa itu artinya, Bapak? So kenyang. Yang ya tanya tadi itu yang suruh tuh. Apa artinya? Kau sukanya Nanya sudah kenyang. nah, Belum kenyang. Ubi ini sengaja mereka hidangkan, mengingat saya telah menempuh perjalanan yang panjang. Dari tadi memang banyak bercanda, tapi saya tidak mengerti bercandanya itu apa. Jadi kendala saya yang utama itu adalah soal bahasa. Untungnya ada Pak Kiki yang memang mengerti bahasa Indonesia karena sering keluar masuk kampung. Hanya Pak Kiki sang tuan rumah, satu-satunya warga kampung yang bisa berbahasa Indonesia.
Sisanya tetap menggunakan bahasa Gorontalo asli dengan dialek yang khas. Usia. Aku makan terus dari tadi. Apa? Kenyang. Itu itu. Mana ini? Kenyang. Kau tidur di sini ya? Sama kakak. Boleh? Sebelum beraktivitas, biasanya warga suku Polahi membersihkan diri dulu. Tapi sekarang saya mau mencari daun-daun yang ada di sekitar untuk bersih-bersih badan. Wanita Polahi tidak tergiur bahan kecantikan modern. Mereka tetap mempertahankan tradisi dalam merawat tubuh. Daun yang mau kita cari, yang pertama itu adalah daun kunyit. Karena daun kunyit itu memang dipercaya mengandung antiseptik. Mana? Oh tidak itu ya? Tidak, daun saja. Daun kunyit sering digunakan untuk mengatasi masalah kulit seperti jerawat, ruam, atau iritasi kulit. Ekstraknya dapat membantu mempercepat proses penyembuhan luka. Alawahu sudah. Nih, daun kunyit atau alawahunya sudah cukup. Sekarang kita mau lanjut cari melito. Melito atau daun jahe. Wanita Polahi percaya daun jahe dapat membantu melancarkan sirkulasi darah. Ini bahan-bahannya sudah terkumpul semuanya. Sekarang kita mau lanjut ke sumber air. Ayo. Daun kunyit yang lebar digunakan untuk membungkus daun jahe. Daun-daunnya sebelum digunakan, ini memang harus dibakar dulu. Nah ini jadi sambil diikat-ikat, terus nanti dibakar supaya aromanya tuh lebih keluar. Dalam pengobatan tradisional, kedua daun ini biasa dimanfaatkan untuk meredakan nyeri otot dan peradangan. Sebelum digosokkan ke tubuh, ramuan sedikit dihancurkan. Kata mereka, supaya khasiatnya makin terasa. Harum betul! Seperti memakai scrub, ramuan juga digosok halus ke bagian wajah dan leher. Cara ini tidak hanya menyegarkan, akan tetapi juga bisa mengangkat kotoran. Mereka tahu tumbuhan mana yang memang bisa digunakan untuk membersihkan tubuh. Seperti ini nih, daun kunyit dan juga daun jahe. Selain wangi, berfungsi untuk antibakteri juga. Ini sudah wangi? Sudah bersih. Ayo kita pulang. Sudah dingin. Dalam memilih tempat tinggal, suku Polahi itu selalu mencari tanah yang subur di sekitarnya untuk ditanami berbagai macam tumbuhan.